Selamat datang di video ini. Dalam sebuah langkah yang menyoroti kesiapan Washington untuk menegaskan pengaruhnya terhadap mitra-mitra Eropa, Presiden terpilih AS, Donald Trump, telah mengeluarkan peringatan tegas kepada Uni Eropa. Ia menuntut agar Eropa secara signifikan meningkatkan pembelian minyak dan gas alam dari Amerika atau menghadapi ancaman pengenaan tarif. Pesan ini disampaikan melalui berbagai pernyataan, termasuk media sosial, yang menunjukkan bahwa AS siap menggunakan sumber daya energinya yang besar dan kekuatan perdagangannya untuk membentuk perilaku pembelian Uni Eropa. Hal ini membuat blok tersebut berada dalam posisi sulit tanpa banyak pilihan selain mematuhi. Sebagai salah satu produsen minyak mentah terbesar di dunia sekaligus eksportir utama gas alam cair, AS secara konsisten menekankan keinginannya untuk mengatasi apa yang dianggapnya sebagai ketidakseimbangan perdagangan yang tidak adil dengan Eropa. Seruan Trump agar Eropa membeli minyak dan gas AS dalam skala besar dibingkai sebagai cara untuk memperbaiki defisit perdagangan yang besar. Jika Eropa gagal memenuhi tuntutan tersebut, Trump memperingatkan bahwa tarif akan diterapkan secara agresif. Ancaman ini mencerminkan taktik serupa yang diambil AS pada tahun 2017 ketika tarif dikenakan pada baja dan aluminium Eropa dengan alasan keamanan nasional. Uni Eropa, yang pernah tertangkap basah oleh langkah sepihak AS tersebut, kini telah memperkuat mekanisme pertahanan perdagangannya. Instrumen seperti peraturan antipaksaan dan regulasi subsidi asing memungkinkan Brussels untuk melakukan pembalasan. Namun, langkah-langkah ini menawarkan perlindungan yang terbatas, terutama ketika pengaruh energi dan perdagangan AS terus meningkat. Dilema Eropa semakin diperburuk oleh keterbatasannya dalam mendiversifikasi sumber energi. Perang di Ukraina dan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia telah secara efektif memutus sebagian besar akses Eropa terhadap gas Rusia. Hal ini memaksa blok tersebut mencari alternatif di tengah meningkatnya permintaan energi dan volatilitas harga. Uni Eropa kini menghadapi keputusan sulit, mencabut sanksi terhadap Rusia untuk memulihkan pasokan energi yang lebih murah. Meskipun berisiko memancing respons keras dari Washington, atau mempertahankan sanksi tersebut dan semakin bergantung pada bahan bakar fosil AS, sehingga tunduk pada tuntutan Trump. Skenario ini menempatkan Uni Eropa dalam situasi sulit yang disebut Catch-22, di mana opsi strategisnya semakin terbatas. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, memperingatkan bahwa jika pemerintahan AS yang baru mengejar kebijakan America First yang agresif, Eropa harus menanggapinya dengan bersatu. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, bahkan mempertimbangkan untuk mengganti impor gas Rusia dengan LNG AS yang lebih murah, meskipun langkah ini dapat mengunci Eropa dalam hubungan perdagangan yang mahal dengan Washington. Pada intinya, tekanan AS membuat Eropa harus memilih antara memenuhi tuntutan Trump atau menghadapi perang dagang yang mahal. Dengan jaringan pipa Rusia yang terblokir oleh sanksinya sendiri, Eropa tidak dapat dengan mudah melanjutkan pembelian energi murah dari Rusia tanpa memprovokasi AS. Pada akhirnya, AS tampaknya mampu menentukan persyaratannya, sementara Uni Eropa, meskipun memiliki perangkat regulasi baru, harus menghadapi kenyataan pahit ini. Pada tahun-tahun setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, Federasi Rusia yang baru berdiri berusaha mendefinisikan ulang hubungan luar negeri dan strategi ekonominya. Di sisi lain, Uni Eropa juga mengalami transformasi signifikan selama periode perombakan politik dan ekonomi ini. Dalam upaya mencari stabilitas dan pertumbuhan di lanskap geopolitik yang berubah, kedua entitas ini menjalin kemitraan yang pragmatis. Tahun 1990-an menandai dimulainya hubungan yang terus berkembang antara Uni Eropa dan Rusia. Kedua pihak menandatangani perjanjian kemitraan dan kerjasama, Partnership and Cooperation Agreement atau PCA, yang menjadi dasar dialog dan kolaborasi dalam berbagai isu, mulai dari politik hingga ekonomi. PCA juga mencakup ketentuan untuk perdagangan, keterlibatan diplomatik, dan dukungan dalam masalah keamanan. Salah satu aspek paling signifikan dari perjanjian ini adalah meningkatnya fokus pada energi. Energi menjadi area di mana Uni Eropa dan Rusia saling terkait dalam beberapa tahun mendatang. Di satu sisi,
Eropa menghadapi permintaan energi yang terus meningkat untuk mendukung industri dan ekonominya. Di sisi lain, Rusia dengan cadangan energinya yang melimpah, khususnya gas alam, menjadi pemasok utama yang sangat menarik bagi Eropa. Sepanjang tahun 1990-an, ladang gas alam Rusia yang besar, khususnya di Siberia, semakin menjadi sumber daya utama bagi pasar Eropa. Kemitraan energi ini berkembang pesat, menjadi landasan hubungan Rusia-Uni Eropa. Pada awal 2000-an, saling ketergantungan ini telah menjadi ciri khas hubungan kedua pihak. Rusia muncul sebagai salah satu pemasok gas alam utama Uni Eropa, dengan infrastruktur pipa yang luas menghubungkan ladang gas Rusia langsung ke pasar Eropa. Proyek-proyek besar seperti Yamal Europe dan pipa Nord Stream pertama, yang mulai beroperasi pada 2011, memfasilitasi aliran gas alam tanpa gangguan ke konsumen Eropa, termasuk sektor industri dan pembangkit listrik. Kombinasi cadangan energi Rusia yang besar dan kebutuhan Eropa akan pasokan gas yang andal dan terjangkau membentuk hubungan simbiosis. Namun, kemitraan ini bersifat asimetris. Meskipun Rusia mendapatkan keuntungan ekonomi dari ekspor gasnya, Eropa semakin bergantung pada energi Rusia. Ketergantungan yang meningkat ini mulai menimbulkan kekhawatiran pada pertengahan 2000-an. Banyak pembuat kebijakan Eropa memandang gas Rusia sebagai aset ekonomi yang berharga, tetapi juga waspada terhadap risiko ketergantungan yang berlebihan pada satu pemasok eksternal. Kekhawatiran ini semakin nyata ketika terjadi gangguan besar dalam pasokan gas akibat sengketa antara Rusia dan negara transit seperti Ukraina pada 2006 dan 2009. Sengketa ini menyebabkan penghentian pasokan gas ke Eropa, mengungkap kerentanan yang ada dalam sistem tersebut. Ketegangan ini memperingatkan Eropa bahwa stabilitas energi tidak dapat sepenuhnya bergantung pada satu sumber pasokan. Ketergantungan yang besar pada gas Rusia menjadi pusat perhatian dalam diskusi keamanan energi Eropa, menekankan perlunya diversifikasi sumber energi untuk mengurangi risiko di masa depan. Sementara itu, gangguan pasokan gas pada pertengahan 2000-an berhasil diselesaikan tanpa memutus hubungan sepenuhnya antara Uni Eropa dan Rusia. Namun, kejadian tersebut memunculkan seruan bagi para pejabat Eropa untuk mempertimbangkan strategi energi yang lebih beragam serta membangun infrastruktur energi yang lebih tangguh. Situasi mulai berubah secara dramatis setelah tahun 2014, ketika ketegangan geopolitik meningkat akibat aneksasi Rusia atas Crimea dan dukungannya terhadap gerakan separatis di Ukraina Timur. Sebagai respons, Uni Eropa memberlakukan serangkaian sanksi ekonomi terhadap Rusia, menargetkan sektor-sektor penting seperti keuangan, pertahanan, dan teknologi energi. Meskipun gas Rusia terus mengalir ke Eropa tanpa hambatan, lanskap politik antara kedua belah pihak berubah secara signifikan. Kepercayaan antara Uni Eropa dan Rusia terkikis, dan ketergantungan Eropa pada energi Rusia menjadi isu strategis yang kritis. Uni Eropa menyadari risiko ketergantungan yang berlebihan pada impor energi dari Rusia dan mulai mengambil langkah-langkah untuk mendiversifikasi sumber energinya serta mengurangi kerentanannya. Sejak 2014, Uni Eropa memprioritaskan peningkatan keamanan energi melalui berbagai kebijakan. Langkah-langkah ini meliputi diversifikasi pasokan energi. Eropa memperluas kapasitas impor gas alam cair, LNG, membuka peluang untuk memanfaatkan pasokan dari pasar global, termasuk Amerika Serikat, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Pembangunan infrastruktur baru. UE mulai membangun koneksi pipa dengan pemasok alternatif, seperti Norwegia dan negara-negara di Afrika Utara. Reformasi regulasi. Kebijakan seperti paket energi ketiga diperkenalkan untuk memastikan pemasok energi mematuhi undang-undang persaingan dan menjaga transparansi operasional. Meskipun ada upaya diversifikasi ini, Rusia tetap menjadi pemasok energi utama bagi Uni Eropa, menyediakan sekitar 30 hingga 40% kebutuhan gas alam Eropa. Namun, langkah-langkah tersebut telah meletakkan dasar untuk menciptakan lanskap energi yang lebih fleksibel dan tidak terlalu bergantung pada Rusia. Investasi dalam sumber energi alternatif, infrastruktur, dan reformasi regulasi memberikan Eropa keamanan dan ketahanan energi yang lebih baik dalam menghadapi perubahan dinamika geopolitik. Sebelum melanjutkan lebih jauh,
Beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Pada tahun 2022, lanskap energi global kembali mengalami perubahan besar yang dipicu oleh konflik Rusia-Ukraina. Impor gas Rusia ke Eropa berkurang drastis, memaksa Uni Eropa untuk menghadapi tantangan geopolitik baru. Sebagai tanggapan, Uni Eropa bergerak cepat dengan menerapkan beberapa putaran sanksi terhadap Rusia. Sanksi ini bertujuan untuk melemahkan kemampuan Rusia dalam membiayai operasi militernya. Di sisi lain, UE mempercepat upaya diversifikasi energinya dengan memperkuat infrastruktur energi alternatif dan memperluas kemitraan dengan pemasok non-Rusia. Langkah-langkah ini menunjukkan transformasi strategi energi Eropa dalam menghadapi krisis, menciptakan landasan untuk mengurangi ketergantungan pada Rusia dan memperkuat ketahanan energi dalam jangka panjang. Sanksi yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia menargetkan berbagai sektor ekonomi, termasuk ekspor energi Rusia, sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan pada gas Rusia. Meskipun enggan memberlakukan larangan langsung terhadap gas Rusia karena ketergantungan yang signifikan, meningkatnya konflik di Ukraina menyoroti kerentanan strategis Eropa. Sebagai respons, Uni Eropa mengadopsi berbagai langkah, termasuk keputusan sukarela dari negara-negara anggota untuk mengurangi ketergantungan pada energi Rusia. Langkah-langkah ini menyebabkan penurunan tajam dalam impor gas Rusia, sebuah tren yang terus berlanjut hingga tahun 2024. Salah satu perkembangan paling signifikan terjadi pada Desember 2024, ketika kontrak transit gas jangka panjang antara perusahaan gas milik negara Rusia, Gazprom, dan Naftogaz Ukraina resmi berakhir. Perjanjian ini, yang telah berlangsung selama beberapa dekade, memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas pasokan energi Eropa. Rute transit Ukraina selama ini menjadi koridor utama bagi gas alam Rusia yang mengalir ke pasar Eropa, menawarkan pasokan energi yang relatif stabil meskipun ada ketegangan politik. Namun, dengan berakhirnya perjanjian ini, baik Rusia maupun Ukraina memperjelas bahwa mereka tidak berniat memperbarui kontrak tersebut, menandai berakhirnya era stabilitas energi tradisional Eropa. Waktu berakhirnya perjanjian ini sangat tidak menguntungkan bagi Uni Eropa, yang sudah berada di bawah tekanan besar untuk mengamankan pasokan energi yang terjangkau dan andal. Selama bertahun-tahun, Uni Eropa berupaya mendiversifikasi sumber energinya dan mengurangi ketergantungan pada gas Rusia. Namun, proses ini menghadapi tantangan signifikan secara finansial dan logistik. Dengan berakhirnya kontrak transit gas Rusia-Ukraina, Eropa kehilangan salah satu saluran pasokan tradisionalnya di saat biaya energi sudah tinggi dan infrastruktur energi alternatif masih dalam tahap penyesuaian. Upaya untuk mengamankan sumber energi alternatif, seperti impor gas alam cair, LNG, dari pasar global atau pasokan pipa dari wilayah lain, masih diliputi ketidakpastian terkait harga dan ketersediaan. Bagi Rusia, berakhirnya kontrak ini mencerminkan pergeseran strategis yang lebih luas untuk mengurangi ketergantungan pada rute transit Ukraina. Selama beberapa tahun terakhir, Rusia telah mengembangkan rute baru untuk mengangkut gas ke Eropa, termasuk jalur pipa Nord Stream yang melewati Ukraina sepenuhnya. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kontrol lebih besar kepada Rusia atas ekspor energinya dan memperlemah peran Ukraina sebagai negara transit. Bagi Ukraina, berakhirnya kontrak ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, hal ini memutus hubungan ekonomi yang rumit dengan Rusia, yang selama ini menjadi sumber ketegangan politik. Namun, di sisi lain, Ukraina kehilangan aliran pendapatan penting dari biaya transit gas, yang selama ini menjadi bagian signifikan dari ekonominya. Negara-negara Eropa kini harus menyesuaikan diri dengan masa depan tanpa sumber pendapatan yang signifikan dari transit gas, yang memaksa mereka mencari strategi ekonomi alternatif. Pemutusan kontrak transit gas Rusia-Ukraina terjadi pada saat yang sangat menantang, karena pasar energi sudah ketat, dengan permintaan gas alam yang melebihi pasokan. Uni Eropa telah berusaha mengamankan sumber energi alternatif, seperti impor LNG dari Amerika Serikat dan negara-negara lain. Namun, alternatif-alternatif ini seringkali memiliki harga yang lebih tinggi,
membuat konsumen dan industri Eropa harus mengeluarkan biaya lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Selain itu, upaya Eropa yang sedang berlangsung untuk mengembangkan sumber energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi terhambat oleh kebutuhan mendesak untuk mengamankan lebih banyak bahan bakar fosil, guna mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh berkurangnya impor gas dari Rusia. Strategi jangka panjang Uni Eropa untuk mendiversifikasi pasokan energinya semakin tertekan seiring dengan perkembangan lanskap geopolitik. Berakhirnya perjanjian transit gas Rusia-Ukraina menggarisbawahi perjuangan yang sedang berlangsung dalam upaya membangun infrastruktur energi yang lebih tangguh dan beragam. Meski ada upaya-upaya diversifikasi ini, Eropa terus bergantung pada impor energi yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan. Selain tantangan yang ditimbulkan oleh berakhirnya kontrak transit gas, Uni Eropa juga menghadapi tekanan eksternal, seperti tuntutan dari mantan Presiden AS, Donald Trump, agar Eropa membeli lebih banyak minyak dan gas alam dari Amerika. Hal ini semakin memperburuk tantangan energi Uni Eropa dalam beberapa hal. Pertama, permintaan tersebut mengurangi jumlah pemasok energi yang tersedia bagi Eropa. Uni Eropa sudah berjuang untuk mendiversifikasi sumber energinya setelah berkurangnya impor gas Rusia, dan tekanan dari AS untuk membeli bahan bakar fosil AS semakin mempersempit pilihan Eropa. Situasi ini membuat Uni Eropa semakin sulit mengamankan energi sesuai dengan ketentuannya sendiri, karena kini mereka dipaksa untuk mempertimbangkan ekspor energi AS dengan lebih serius. Kedua, pengadaan LNG dan minyak dari AS dapat menyebabkan peningkatan harga energi bagi konsumen dan bisnis Eropa. Meskipun LNG dari Amerika dapat membantu mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh berkurangnya pasokan gas Rusia, harganya seringkali lebih mahal dibandingkan gas pipa tradisional dari Rusia. Jika Eropa menyerah pada tekanan AS dan mengunci diri dalam kontrak jangka panjang untuk ekspor energi, hal ini berisiko membebani warga negaranya dan industri dengan biaya energi yang lebih tinggi di tengah krisis energi yang sedang berlangsung. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.